Pohon yang rimbun, jalan yang tenang dan semilir angin. Lika-liku jalan yang cukup membuat orang merinding. Ditambah lagi lampu jalan yang hanya segelintir. Tak banyak yang tahu nama hutan itu, hanya orang-orang tertentu yang biasa melewati sana. Sehingga bisa diperkirakan hanya segelintir orang yang memilih menghabiskan hidup di sana. Tahukah kalian, hidup beratapkan dedaunan dan beralaskan pelepah daun pisang. Ia tak pernah menyangka dapat bertahan hidup sampai akhirnya menjadi yang dituakan di desa itu. Haris namanya, seorang lelaki yang sempat melakukan percobaan bunuh diri akibat persoalan cinta. Wah, cengeng sekali. Tapi kita tidak boleh berburuk sangka. Lanjutkan ceritanya ya teman-teman. Kemudian Haris melarikan diri dari kampungnya dan sampailah ia terdampar di hutan Magetan itu. Apa-apa yang ia peroleh dari hutan itu ia makan untuk mempertahankan hidup. Sampai pada akhirnya ia menemukan sebuah gubuk kecil yang ternyata terdapat 2 orang penghuni. Diamatinya dari jarak kurang lebih 10 meter. Dengan hati-hati ia bersembunyi di balik pepohonan. Keluarga itu terdiri dari seorang laki-laki dan seorang wanita. Diamatinya dari jauh aktivitas mereka. Si wanita nampak sibuk dengan peralatan masak. Ia lihai menyiapkan makanan untuk hidangan malam. Kemudian si laki-laki nampak bersandar di dipan kayu. Badannya ia rebahkan sambil sesekali mengajak si wanita bercakap-cakap. Mungkin mereka sepasang suami istri, pikir Haris. Dia masih mengamati mereka. Tapi si wanita ini masih muda menurutnya. Ia terkesima dengan wanita itu sampai ia tak sadar telah menginjak ranting pohon, sehingga ia menjadi panik karena telah menimbulkan suara. Waduh, kacau ini. Untung saja 2 orang di gubuk itu tak mendengar sesuatu hal dari arahnya. Ia kembali pengamatan yang sempat ia lewatkan beberapa menit tadi. Kini makanan itu telah dihidangkan di depan gubuk itu. Nampak di sana nasi putih, daun singkong rebus dan sambal. Wow, senang sekali lihat sambal, pasti nikmat, pedas dan greget. Makanan yang lezat di tengah kehidupan hutan. Perutnya tak berhenti menyuarakan tanda kelaparan. Begitu juga air liurnya yang terasa ingin menetes. Kerucuk, kerucuk, kerucuk. Waduh. Di kepalanya terbayang enaknya santapan yang dalam beberapa hari ini ia harapkan datang. Namun apalah daya, ia hanya makan biji-bijian, dedaunan dan belalang yang disediakan hutan. Sempat ia berpikir tak lama lagi ia akan mati kelaparan. Waduh, kasihan sekali ya teman-teman. Waktu semakin malam dan Haris masih di tempat ia melakukan pengamatan. Tak ia sadari ada seekor ular yang menghampirinya. Tanpa berlama-lama, kaki Haris menjadi santapan malam bagi ular itu. Sontak jeritan kesakitan terdengar sampai gubuk dan tak dapat lagi ia mengatur suara dari tempat persembunyiannya. Aduh, tolong. Kaki kanannya berlumuran darah dan ular itu menyisakan bisa digigitannya. Seumur-umur baru saat itu ia merasakan sakit itu. Datanglah 2 orang penghuni gubuk. Dengan sigap mereka membantu Haris berjalan menuju gubuk untuk segera mendapatkan pertolongan. Ia didudukkan di dipan dengan kaki kanan yang disanggah tangan si wanita. Kemudian si laki-laki mencarikan beberapa
lembar daun untuk kemudian ditempelkan di area gigitan ular itu. Ia diberikan ramuan yang telah disiapkan di sebuah gelas kayu. Pahit sekali rasanya. Haris hampir tidak mampu untuk menghabiskan ramuan itu. Jikalau bukan karena paksaan wanita itu, rasanya dia ingin muntah. Pahit sekali. Perutnya mual-mual. Alangkah beruntungnya, malam itu ia tak lagi bingung akan makan apa, karena kini telah siap di hadapannya makanan yang ia idam-idamkan sejak sore tadi. Makan malam bertiga dan begitu pula seterusnya hingga 5 tahun sejak keesokan harinya Haris dinikahkan dengan Lena, anak Pak Ustadz Yacip, pemilik gubuk kecil. Mereka bertiga hidup berdampingan dengan pohon-pohon menjulang, semak belukar, menyiasati keadaan agar tetap bertahan hidup dalam ekosistem hutan yang tak pernah mereka bayangkan. Baiklah teman-teman, itu sekedar cerita podcast Nimas. Semoga menghibur teman-teman. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Sampai jumpa lagi. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari suatu cerita. Bye-bye teman-teman.